Bahwa salah satu hal yang bisa menyebabkan beda waktu, ya, jadi kan tadi sebelum PSAK 46 kita udah tahu bahwa itu beda waktu ya. Nah, yang tadi kita contohkan adalah beda waktu karena beban penyusutan. Bagaimana kalau beda waktu karena kompensasi rugi ya? Kita ulang sedikit konsep kompensasi rugi. Kompensasi rugi itu kalau wajib pajak punya kompen rugi di suatu tahun, maka kerugiannya bisa dibawa ke tahun berikutnya untuk mengurangi pajak yang terutang. Nah, kompensasi rugi itu akan dicatat sebagai ya sebelum sana. Kompensasi rugi itu adalah beda waktu. Karena kalau kita rugi, kita nggak perlu bayar pajak. Tapi kompensasi rugi itu akan kita bawa ke tahun berikutnya untuk mengurangi beban PPh kita. Makanya kompen rugi itu akan kita catat sebagai aset pajak tangguhan. Kompen rugi itu gini. Kompen rugi itu menyebabkan laba fiskal lebih kecil atau lebih besar. Kompen rugi itu lebih aset kita lebih kecil apa lebih besar? Nah, ini akan lebih enak kalau dengan contoh ya. Ini saya tunjukkan dulu. Eh, oke, misalnya kompensasi rugi. Misalnya tahun 2024 perusahaan mengalami rugi 100 juta rupiah. Ini langsung dengan angka aja ya. Lalu di tahun 2025 perusahaan mengalami laba ya, katakanlah 80 juta rupiah. Di tahun 2024 dia bayar pajak nggak? Ya. Enggak, karena rugi. Di tahun 2025 dia bayar nggak? Enggak juga, karena dia masih punya kompen rugi dari 2024. Ya nggak sih? Di tahun 2025 dia 2026 dia laba lagi katakanlah 60 juta. Maka kita tuliskan dulu di sini deh. Di 2024 tidak perlu bayar pajak. Kenapa? Karena rugi. Tahun 2025 juga tidak perlu bayar pajak juga. Karena meskipun laba 80 juta, dia masih punya saldo kompensasi rugi berapa? 100 juta. Jadi masih minus. Maka di tahun 2025 itu dia nggak bayar pajak. Baru di tahun 2026 dia bayar pajak dari berapa? Dari 40 juta. Kenapa? Karena ini misalnya penghasilan kena pajak ya. Karena laba 60 juta dikurangi dengan rugi 20 juta. Jadi dia hanya akan bayar pajak dari 40 juta. Nah, oleh karenanya di tahun 2024 di mana dia tidak seharusnya, di mana dia tidak membayar pajak karena punya kompensasi rugi, maka dia akan mencatat aset pajak tangguhan. Ya, aset pajak tangguhan. Jurnalnya seperti ini. Aset pajak tangguhan. Sekarang kita hitung dulu deh pajak tangguhannya. Entah itu aset atau kewajiban ya. Maka pajak tangguhannya adalah 22% kali 100 juta. Ya kan? Jadi yang namanya pajak itu selalu dikali dengan tarif pajaknya. Gitu. Maka di tahun 2024 di sisi debit dia akan mencatat aset pajak tangguhan. Kreditnya adalah manfaat pajak tangguhan. Berapa? 22 juta. Di tahun terjadinya kerugian. Ini tahun 2024. Kan dia nggak bayar pajak tuh. Maka di tahun 2024 dia tidak, kan nggak akan bayar pajak tuh artinya dia tidak mencatat beban pajak sama sekali ya. Bayang nggak? 2024 dia rugi, tapi kan pasti dia punya kredit pajak. Kredit pajaknya akan diklaim sebagai piutang pajak. Jadi SPT-nya akan LB, ya kan? Tapi di sisi lain dia akan mencatat aset pajak tangguhan dari kerugian yang terjadi. Jadi
tahun 2024 SPT-nya akan LB, dibalikin minimal sebesar apa? Kredit pajaknya. Ya kan dibalikin dari negara, direstitusi. Lalu akibat dari kompensasi rugi ini dia akan mencatat aset pajak tangguhan. Pemeriksaan juga ya. Iya, betul. Intinya kalau LB pemeriksaan, apalagi sekarang teman-teman, eh, ini baru minggu ini saya dengar, buat BP kabar nggak bagus ini. Jadi kan kalau zamannya Sri Mulyani, eh, restitusi itu dipermudah, makanya ada pengembalian pendahuluan gitu seterusnya. Nah ini mau dipersulit dalam tanda kutip ya, karena negara itu ada di posisi BU banget. Jadi kenaikan target pajak tuh tinggi banget teman-teman, sekitar 30-an% dari realisasi tahun lalu dan eh, dan itu target yang sangat susah dicapai sebenarnya ya. Makanya salah satu cara supaya targetnya tercapai, target pajak itu kan neto. Neto itu artinya bruto dikurangi restitusi itu adalah realisasi. Nah, jadi kalau restitusinya dikurangi kan targetnya akan ikut naik gitu ya. Realisasinya akan ikut naik gitu. Nah, makanya makin ke sini katanya sih minggu minggu ini dibahas PMK-nya untuk restitusi. Jadi akan ada perubahan PMK untuk restitusi pajak ya. Jadi kayak makin sulit. Kalau dulu kan WP patuh, WP kriteria tertentu itu bisa mengajukan pengembalian pendahuluan kalau di bawah 5 miliar. Kayak kalau bayangan saya mungkin nilainya akan dikurangin dari 5 miliar jadi naik banget misalnya. Ya, artinya pengembalian pendahuluan tuh hanya boleh atau misalnya hanya boleh di bawah 1 miliar gitu. Kalau di atas itu harus pemeriksaan. Gitu ya. Tapi kan PPN nggak bisa minta restitusi tiap bulan. Restitusi itu hanya di akhir tahun. Apa nih? Mm. Kenapa? Nggak tahu dulu. Iya, jadi kalau kecuali itu ya. Jadi kan PPN itu kan harusnya restitusi itu hanya bisa dilakukan di akhir tahun yaitu bulan Desember, masa Desember. Tapi untuk kecuali pengusaha kena pajak tertentu, transaksi dengan bendahara pemerintah, lalu transaksi dengan pemungut 03 ya, termasuk melakukan penyerahan yang tidak dipungut ya. Sebenarnya itu juga bisa eh, minta restitusi tiap bulan, ya, tapi akan terimbas juga gitu efek. Iya. Intinya restitusinya akan dipersulit. Intinya sih sekarang uang negara keluar tuh agak susah. Ya. Kalau udah masuk susah keluar. Iya, dan salah satu KPI-nya pemeriksa pajak itu adalah refund diskrepansi. Jadi refund diskrepansi itu misalnya LB-nya 100, kan yang diklaim 100, tapi yang dibalikin cuma 50, maka yang 50 jadi kinerjanya si audit. Karena dia bisa mengerem pengeluaran harusnya 100 gitu, tapi ternyata yang keluar cuma 50 gitu. Itu jadi kinerjanya dia gitu. Artinya kan ada yang dicoret-coret ini nggak boleh nih nggak boleh gitu kan ya ada koreksi artinya yang harusnya keluar 100 cuma jadi 50 gitu. Kalau emang Iya pendul juga pendul kan uang keluar gratis kan selama ini mesti tanpa pemeriksaan, nah itu akan kena efek banget, akan kena efek mungkin listnya dikecilin disedikitin, tadinya kan banyak ya listnya yang dikurangin, termasuk kalau nggak salah itu nanti ada kriteria tambahan wajib pajak yang kena kasus hukum. Ya, jadi ketika kan salah satu kriteria pendul itu berkriteria ini risiko rendah, ya kriteria tertentu itu kan artinya kita menganggapnya sebagai WP baik-baik. Tapi ternyata di luar dia punya kasus hukum apapun. Nah itu akan membuat kriteria rendahnya dicabut gitu, risiko rendahnya dicabut gitu. Akibatnya dia jadi nggak bisa minta pendahuluan. Gitu. Karena kalau nggak pendahuluan kan berarti harus diperiksa kan ya. Jadinya harus pemeriksaan biasa. Nah ini adalah jurnal ketika terjadinya eh, rugi ya. Nah, gimana kalau jurnal saat di tahun berikutnya terjadinya laba? Di tahun 2025 dia punya penghasilan kena pajak 80 juta, tapi dia masih punya kompensasi rugi sebesar 100 juta. Artinya di tahun 2025 kembali dia tidak akan bayar pajak, ya kan? Tahun 2025 dia tidak akan bayar pajak sebagai akibat dari kompensasi rugi yang 100 juta.
Tapi sebenarnya jurnal untuk pajak tangguhan ini tidak bisa menggambarkan berapa sih nilai kompensasi rugi yang dia klaim. Karena kan yang 100 juta ini tadi 22 juta itu kan berasal dari kerugian 100 juta gitu. Kita tidak menghitung apakah dia sudah dipakai semua apa enggak. Untuk dipakai semua apa enggak itu kelihatannya di lampiran khusus SPT kan ada lampiran khusus untuk kompensasi kerugian fiskal ya. Jadi disandingkan dengan jurnal yang di sana. Nah, di tahun 2025 karena dia tidak perlu bayar pajak lagi sebagai akibat dari tapi komposisinya adalah laba tidak rugi, kira-kira jurnalnya seperti apa? Saya juga lupa. Oke. Di tahun berikutnya, di mana dia mengklaim sebagai akibat dari penggunaan kompensasi rugi, dia akan catat beban pajak tangguhan mengurangi aset pajak tangguhan. Jadi ini jurnalnya debit, asetnya dibalik, dikurangi. Ya, karena dia kayak mencatat beban penyusutan aja, kan tadinya aset ya. Aset kita kurangi, kita amortize lewat beban pajak tangguhan. Ya. Sebesar apa pengurangannya? Sebesar 17.600. Ya, 2025, di 2025 kita mau kompensasi di 2024. boleh aja sebenarnya. Tapi kenapa? Kan itu sebenarnya insentif ya. Kompensasi kerugian itu kan insentif mengurangi beban pajak. Yang nggak boleh itu adalah justru nih. Jadi kalau di pajak itu ada satu istilahnya RTLB, rugi tidak lebih bayar. Jadi dia karena normalnya orang rugi itu harusnya lebih bayar. Tapi kalau SPTWP itu rugi, tapi dia nihil, itu malah akan diperiksa. Rugi lebih baik diperiksa, rugi nihil juga diperiksa. Kak, malah rugi nihil itu lebih diutamakan daripada rugi lebih bayar. Karena RTLB, istilahnya rugi tidak lebih bayar, itu kriteria WP berisiko tinggi. Jadi dia rugi, tapi dia tidak mengklaim kredit pajaknya gitu. Itu malah akan diperiksa. Jadi sebenarnya rugi itu umumnya akan diperiksa, baik itu melalui rugi pemeriksaan pajak yang minta. Kalau kita lebih bayar kan, kalaupun diperiksa kita dapat kembalian gitu. Ya nggak sih? Misalnya kita klaim 100 juta dibalikin 60 juta ya minim, untung lah masih ada yang kembali gitu. Tapi kalau kita rugi tidak lebih bayar, padahal seharusnya lebih bayar, kita diperiksa juga, tapi nggak ada yang kembali gitu. Malah bisa jadi yang kena adalah ketetapan, malah kurang bayar. Jadi menurut saya kalau rugi, sekalian aja klaim lebih bayarnya gitu. Karena pasti diperiksa-periksa juga. Nah, jadi kalau kita punya satu kerugian, tidak dikompens, sebenarnya secara teknis bisa. Bisa aja gitu. Tapi ya pertanyaannya kenapa? Kenapa kita tidak klaim gitu? Apakah kita sebaik itu ke negara? Maksudnya, udah bayar aja lah gitu. Malas diperiksa ya. Karena ada kompensasi ruginya ya. Bisa jadi. Jadi teman-teman, bahkan kita rugi tetap kita koreksi fiskal positif kok Pak, supaya tetap bayar. Banyak juga yang kayak gitu ya. Jadi lebih milih. Tapi ya itu salah satu insentif. Kadang, Pak, kadang kalau perusahaan besar tuh dia udah ngitung tuh, kalau kita diperiksa costnya berapa sih, nilai klaim lebih bayar kita berapa sih gitu. Kalau costnya itu lebih kecil dari klaim yang akan mereka akan fight, ya kan? Ini sesuatu yang bisa kita jalani tuh, mungkin lama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya dia akan dapatkan pengembalian dari negara. Gitu. Iya, banyak. Dan itu diutamakan diperiksa. Istilahnya tadi RTLB, rugi tidak lebih bayar. Jadi rugi, tapi dia nggak mengkreditkan pemotongan pajak. Bukan, jadi rugi. SPT-nya rugi, memang keadaannya dia rugi. Kan harusnya di induk dia punya kredit pajak ya. Tapi kredit pajaknya nggak dia klaim. Jadi SPT-nya nihil. Iya, SPT-nya nol. Gitu. Iya, di pembukuan di beban semua. Tapi ketika di SPT dia nggak klaim kreditnya gitu. Nah itu malah diutamakan untuk diperiksa.
Iya, karena kan normalnya rugi itu ya lebih bayar ya, gitu. Nah, makanya itu jadi pertimbangan tuh. Makanya sebenarnya kalau dari wajib pajak paling aman apa? Paling aman kurang bayar tapi dikit kan kayak gitu ya. Iya. Kurang bayar tapi dikit gitu ya. Iya sih sebenarnya ya. Ya, itu paling aman menurut saya. Cuman kan itu jadi ada cost tambahan ya nggak sih? Pajak yang seharusnya tidak dibayar jadi dibayar. Nah, ini untuk mencatat kompensasi rugi ya. Tadi saya kelupaan, terima kasih udah diingatkan. Nah, teman-teman, sebenarnya materi kita menginjak satu materi terakhir yaitu kertas kerja rekon fiskal. Tapi sebenarnya kertas kerja rekon fiskal tadi sudah saya kirimkan yang formatnya Excel, SPT tahunan dalam bentuk Excel itu akan jadi kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Formatnya seperti ini. Nanti saya buka di sesi terakhir. Tapi sebelum ke sana, saya ada beberapa materi suplemen nih untuk tambahan ya. Dan mungkin sebelum saya lupa, saya akan tinggalin nomor handphone boleh ya. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan, mungkin pulang dari sini lupa nih belum ditanya ya. Teman-teman bisa kontak saya di melalui WhatsApp di nomor ini 0856 9220 8787 ya. Boleh tanya ke saya soal akuntansi pajak, maupun soal pajaknya aja ya. Karena kan itu tiga hal yang berbeda ya. Akuntansi pajak sama akuntansi pajak maupun hubungan di antara ketiganya. Boleh nanti kalau saya senggang, saya jawab. Karena biasanya di WhatsApp saya itu kalau hari kerja itu banyak nomor baru ya. Saya banyak nomor nomor asing. Kadang pertanyaan dari wajib pajak, kadang pertanyaan dari siswa private gitu. Nah, ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Kayak ini udah nih yang kemarin. Nah, ini saya pengen nyampein bangunan. Bangunan itu merupakan satu aset, tapi dia PSAK yang ngaturnya banyak. Nah, misalnya bangunan sebagai persediaan, kayak kayak developer, itu dia akan catatnya dengan PSAK persediaan. Ya, developer itu kan persediaannya apa? Rumah, ya kan? Jadi rumah itu dicatat sebagai persediaan bagi developer atau pengembang apartemen, misalnya. Tapi kalau bangunan itu dicatat sebagai atau digunakan untuk operasional harian, dia akan dicatat sebagai fixed asset atau aset tetap. Kalau sekarang PSHK 216. Ini dulu yang PSHK 14, ini dulu PSHK 16. Lalu kalau bangunan disewakan dengan sewa operasi atau ditunggu kenaikan nilai. Pernah lihat nggak di sebelah stasiun MRT Senayan, itu kan ada tanah kosong. Atau pernah lihat nggak di ujung jalan Lebak Bulus, dekat stasiun MRT Lebak Bulus. Bukan dekat sih, yang dekatnya Bank BCA kalau teman-teman tahu di Jalan Raya Pondok Indah itu. Itu kan ada tanah kosong juga milik PT siapa gitu. Kan kadang kita sering bertanya-tanya, kenapa ya kok ada jalanan utama, boulevard di Sudirman atau di Tamrin, tapi kok ada tanah kosong? Itu buat apa gitu? Karena kalau itu tanah kita, kita sewain aja 5 tahun, itu udah dapat puluhan miliar. Itu kenapa dikosongin aja tanpa disewakan gitu? Nah, secara akuntansi itu akan dicatat sebagai properti investasi. Dia si pemilik tanah tuh hanya menunggu kenaikan nilai saja. Dia menunggu gongnya banget nih tahun berapa nih akan naiknya itu mungkin 1000% gitu misalnya. Pada waktu itu dia akan jual. Nah, itu namanya properti investasi. Properti investasi dicatat menurut PSAK 240. Kalau dulu PSAK 13. Ya. Lalu aset yang tidak lagi digunakan dan akan dijual. Ini bangunan ya. Termasuk tadi properti investasi itu bangunan yang disewakan secara operasi. Kayak ini, pemilik ruko ini misalnya, nyewa. Kita di sini nyewa, si BF, Bina Fiskal di sini nyewa. Maka pemilik rukonya akan mencatat, kalau dia badan ya, akan mencatat sebagai properti investasi karena disewakan secara sewa operasi. Sewa operasi itu sewa biasa yang bukan leasing, ya, bukan finance lease. Ini disewakan biasa. Lalu aset yang tidak lagi digunakan dan akan dijual, misalnya tadinya punya kantor, tapi kan kan kalau properti pengembang perumahan pasti kantor operasionalnya kalau teman perhatikan di rumahnya, rumah yang akan dijual, ya kan? Selama jadi kantor, rumah itu akan dicatat sebagai fixed asset. Ya kan? Terus udah selesai pembangunannya, udah kejual semua nih. Si developernya akan keluar.
Kan rumah yang tadinya buat kantor akan dijual tuh jadinya. Bekas kantor dijual. Nah, itu akan dipindah dari aset ke ATUD namanya. Aset yang tersedia untuk dijual. Kalau diatur di PSAK 58. Sekarang jadi PSAK 108. Satu PSAK kalau depannya satu, itu biasanya PSAK asli dari Indonesia. Tidak konvergensi dari luar negeri. Kalau depannya dua, itu konvergensi dari IFRS. Jadi kalau ditarik ke IAS, IAS itu standarnya Amerika, kita jadi ada. Itu IAS-nya IAS berapa sih? Gitu. Lalu gedung yang masih dibangun, itu kalau secara akuntansi kita kenal sebagai construction in progress, itu ada PSAK yang khusus mengatur mengenai biaya pinjaman. Kalau bangunannya berasal dari utang. Kalau dulu ada PSAK 26, sekarang jadi PSAK 223. Dan yang terakhir, aset yang disewakan dengan hak opsi, ini adalah aset hak guna. Sekarang adanya PSAK 73 ya dulu, sekarang jadi PSAK 116. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan adalah gedung itu ternyata asetnya sama, tapi PSAK yang mengaturnya banyak. Ekstrimnya, kalau ada si entitas A ini punya tiga lantai gedung, lantai bawah jadi kantor, lantai atas dijual, dijual per room misalnya ya, lalu lantai lantai tengah disewakan secara operasi, masing-masing akuntansinya beda. Jadi lantai bawah akan dia catat sebagai fixed asset dengan pesakan 16. Lantai tengah akan dia catat sebagai eh, sewa operasi dengan pesaka 73 dan yang atas akan dianggap persediaan dengan pesaka 14. Padahal gedungnya sama. Bedanya apa sih Pak di antara beberapa pesaka ini? Bedanya di antaranya bagaimana pengukurannya, apakah pakai harga wajar atau pakai harga perolehan? Bagaimana penyusutannya? Bagaimana penurunan nilainya? Nah, itu diatur. Kayak misalnya kalau kita sebagai properti investasi, itu harus dihitung harga wajarnya tiap tahun. Tapi kalau sebagai fixed asset, itu nggak harus ngitung harga wajar. Jadi beda, beda di sisi itunya. Nilai akhirnya akan beda-beda di antara beberapa pesaka ini. Nah, itu hanya dari satu aset, bangunan. Satu bangunan aja pesaka yang ngaturnya banyak. Ya, gimana kalau asetnya beda? Nah, ini sebagai pengetahuan aja nih. Ya, kalau persediaan, metode apanya, Mas? Sekarang Mm, mm, mm. Kalau kalau untuk mencatat FIFO average itu lebih cocok untuk barang yang kita beli kan sebenarnya. Kalau ini kan persediaannya siap ketika proses pembangunan selesai gitu. Ya kalau ini nggak bisa, dia nggak bisa pakai FIFO average. Persediaan akhirnya mau nggak mau berdasarkan pakai metode periodik, nggak bisa perpetual. Artinya dia akan mencatat COGS itu per gedung, per bangunan gitu. Ya. Makanya persediaan rumah blok G1, rumah blok G2 gitu dia. Iya. Kalau apartemen mungkin bisa dikelompokkan ya dalam satu klaster misalnya tipe berapa, ya kan? Tipe kan luas kamarnya beda gitu ya. Ini gedung satu aset dengan banyak PS1. Lalu kembali saya ingin ulang ini beda PPh pasal 21, 23 dan 26 ya teman-teman ini basic banget. Nah ini basic banget, tolong jangan sampai keliru ya. Misalnya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan itu kalau diterima oleh OP pasti 21. Kalau diterima oleh badan ini nggak ada, badan tuh nggak terima penghasilan dari pekerjaan ya. Lalu kalau diterima oleh WP luar negeri ya jadi 26. Pokoknya kalau diterima WP luar negeri semuanya 26. Jasa selain yang dikenai PPh final diterima orang pribadi 21, diterima badan 23. Hadiah atau kegiatan 21, 23. Nah, ada yang 23 ya. Itu kan? Apa bunga? Bunga diterima oleh siapapun 23, baik orang pribadi maupun badan. Royalti, royalti juga semuanya 23 karena nggak ada 21 tuh bicara royalti atau bunga. Dividen. Nah, dividen kan sekarang defaultnya bukan objek pajak kalau syaratnya terpenuhi. Ketika syaratnya tidak terpenuhi, maka dividen itu akan dihitung dengan tarif umum. Dilaporkan di SPT tahunan dengan tarif progresif gitu sebenarnya. Ya. Kecuali dividen diterima orang pribadi, ini tetap pakai tarif 17,2C, 10% final.
Tapi kalau badan dia akan dihitung PPh pasal 29-nya. Karena badan itu kan pemotongan dividennya 23 ya. Ya kan? Dan 23 itu artinya maksudnya adalah ditambahkan dulu sebagai penghasilan, dihitung pajaknya gitu kan. Maka ketika dividen itu jadi kena pajak, diterima oleh WP Badan, dia akan dikenai PPh pasal 29. Gitu. Dan yang terakhir sewa selain tanah atau bangunan, ya mau siapapun 23. Ya, jadi tolong ini jangan sampai keliru ya karena ini basic bagaimana kita bedain 21, 23 dan 26. Lalu, nah ini balik ke pemajakan atas dividen. Mungkin pernah saya sampaikan ya teman, bahwa pemajakan atas dividen itu ada dua kendalinya. Satu kendali di entitasnya, yang kedua kendali di penerima dividennya. Kalau dividen itu kan harusnya dibayarkan dari apa? Dari return earning. Kalau mau bayar dividen, pastikan RE-nya cukup. Karena bayar dividen tanpa RE itu nggak mungkin. Dividen itu hanya bisa keluar dari return earning. Makanya kantor pajak tuh nandain. Return earning kalau berkurang, return earning kan harusnya tanpa pembayaran dividen nambah terus. Kalau dia laba terus ya. Nah, return earning yang berkurang, kemungkinannya ada pembagian dividen. Dan kalau ada pembagian dividen, biasanya kepada perusahaan pembayar dividennya akan diminta RUPS-nya. Nah, RUPS itu harus disahkan oleh notaris. Makanya biasanya diminta minutes meetingnya, MOM-nya, atau notulanya. Mana notula RUPS-nya yang menyepakati ada pembayaran dividen, siapa terima berapa dividen. Itu akan ditanya. Kalau bisa, jadi syaratnya dua bagi perusahaan. Satu, return earning-nya cukup. Kalau kita bayar dividen tanpa return earning, pasti itu objek pajak. Karena dividen yang bukan objek pajak syaratnya diambilkan dari return earning. Yang kedua ada RUPS. Return earning-nya cukup, tapi nggak ada RUPS, itu juga jadi objek pajak. Makanya dari sisi perusahaan harus mempertanggungjawabkan kedua hal ini. Yang ketiga, dari sisi penerimanya. Ya. Kalau dari sisi penerimanya itu bagi PT, ini ya, tadi udah saya bahas ya. RS cukup ada notula. Bagi penerima dividen, kalau dividennya dari dalam negeri diterima oleh orang pribadi, itu bukan objek dengan syarat investasi. Jadi harus diinvestasikan selama 3 tahun. Maksudnya harus diinvestasikan tuh apa sih teman-teman? Artinya, artinya dividen itu tidak boleh di withdraw. Kita terima dividen, itu nggak boleh kita nikmati, nggak boleh dikonsumsi selama 3 tahun. Dividen itu hanya boleh berubah bentuk investasi. Tahun ini tabungan, tahun depan deposito, tahun depannya lagi emas batangan. Itu boleh. Boleh tahun ini saham. Yang penting jangan dimakan. Maksudnya gitu, ya. Jadi tahun ini saya belikan saham, tahun depannya saya belikan ORI, obligasi Republik Indonesia. Tahun depan, tahun terakhir saya simpan dalam bentuk tabungan, karena kan udah siap dicairkan. Tahun keempat dicairkan itu boleh, kalau diterima orang pribadi. Tapi kalau diterima oleh badan, sampai kapanpun dividen itu bukan objek tanpa syarat. Jadi kalau badan nanam saham di tempat lain, dapat dividen, itu bukan objek tanpa syarat. Boleh dinikmati oleh badan tersebut. Ya, kalau mau ya dividennya dibayarkan ke badan, kan itu bukan objek tanpa syarat. Lalu badannya bayar jasa ke orang pribadi pemegang sahamnya gitu. Jadi dibuat dua layer. Iya, iya, iya. Nah, PP satu atau 23 gitu kan. Atau bayar apa royalti misalnya gitu ya. Ya itu kan kena ya. Jadi dua. Tapi bagi badannya itu bukan objek tanpa syarat gitu. Sementara kalau dividen yang berasal dari luar negeri itu dibedakan dari perusahaan tertutup atau terbuka. Kalau perusahaan terbuka bukan objek dengan syarat investasi, ya. Jadi bukan objek selama diinvestasikan, sama seperti OP tadi ya. Tapi kalau dari luar negeri dividennya berupa dividen tertutup dari perusahaan tertutup, artinya bukan perusahaan terbuka, itu bukan objek dengan syarat investasi sebesar 30% dari earning after tax. Ini kayaknya udah pernah saya bahas ya. Ya kan, bahwa syarat investasinya itu 30% dari earning after tax.
bisa jadi kita malah apa? Nombokin investasi. Jadi kalau mau nanam saham, jangan di perusahaan luar negeri. Tanamlah di perusahaan dalam negeri. Kalaupun di perusahaan luar negeri, tanamlah di perusahaan terbuka. Jangan perusahaan tertutup. Ini untuk mengingatkan lagi. Sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait dividen? Masih ada. Ini banyak nih slide-slide saya. Slide-slide saya ini tuh bikin. Saya biasanya publish di LinkedIn. Jadi link itu saya suka bikin satu slide gini, terus saya publish, saya kasih penjelasan di bawahnya gitu. Makanya LinkedIn saya lumayan ramai, banyak pengikutnya. LinkedIn, LinkedIn ya, buat ngelamar-ngelamar kerja itu loh. Nama ini. Ya memang di LinkedIn ini banyak, banyak. Ini kadang saya suka minder sendiri kok ada ya orang dengan pencapaian sekian banyak di LinkedIn. Tapi nggak apa-apa, saya cuman pengen sharing, kadang sharing. Makanya lumayan followernya lumayan banyak ya. Termasuk eh, kadang saya keseharian ketika menjalankan tugas di kantor itu suka kan yang datang kadang konsultan pajak atau dari wajib pajak sendiri. Itu kadang oh ya Pak saya tahu Bapak dari LinkedIn gitu. Dia kayak udah profiling saya di LinkedIn. Nah, berikutnya yang ini juga suka jadi pertanyaan. Apa beda pemajakan antara orang pribadi, CV dan firma dengan PT perseorangan? Kan ada PT perseorangan ya teman-teman. Tahu nggak PT perseorangan? Jadi kalau dulu untuk mendirikan PT itu kan minimal dua pemegang saham. Dua orang lah, A dan B. Tuan A dan Tuan B bikin PT AB gitu. Kalau sekarang bisa bikin PT hanya oleh satu orang. Namanya PT perseorangan. Ini sudah diperbolehkan sejak Undang-Undang Cipta Kerja yang pertama. Namanya PT perseorangan. Tapi secara pajak PT perseorangan itu tetap badan. Kan kalau sebenarnya secara fisik kita nggak bisa pisahin ya antara pemilik pemegang saham dengan PT-nya, orangnya sama-sama aja gitu. Tapi secara pajak itu tetap badan. Nah, ini slide ini tuh bicara apa sih dari sisi undang-undang pajak, apa sih beda pemajakan antara OP, CV dan firma dan PT perseorangan. Kalau orang pribadi, meskipun secara substansi sebenarnya sama aja mau jadi orang pribadi, mau CV, mau PT perseorangan ya. Umumnya proses maturitas perusahaan itu kayak gini. Pertama perusahaan perseorangan. Saya menjalankan usaha. Lalu atas nama perseorangan. Ternyata kalau saya atas nama orang pribadi nggak bisa ikut tender, ya kan? Lalu bikinlah CV, bikin CV dulu tuh. Ternyata CV juga kurang menjual. Ada juga lawan transaksi yang maunya bertransaksi dengan PT. Lalu dia bikin PT perseorangan. Secara substansi bagi saya sama aja. Orang saya juga yang menjalankannya, hanya ganti kulit. Nah, yang pertama yang saya sampaikan, dari orang pribadi ke CV atau firma, itu prosesnya mendirikan badan hukum, daftar NPWP baru. Terus ketika dari CV mau ganti ke PT Persorangan sama, mendirikan badan hukum baru, daftar NPWP baru. Jadi tiga-tiganya punya NPWP baru. Nah, yang sering ditanyakan kantor pajak, kalau tadinya usaha perseorangan, lalu beralih dari CV menjadi firma, itu bagaimana proses peralihan asetnya? Karena bagaimanapun antara orang pribadi dengan CV atau firma dan PT itu masing-masing entitas yang berbeda. Termasuk ketika dari CV atau firma jadi PT perseorangan bagaimana? Kalau saran saya, misalnya endingnya ke paling kanan, PT Perseorangan, prosesnya adalah dari usaha orang pribadi kan berubah jadi CV. Nanti dari CV berubah ke PT, maka CV atau firmanya ini sebaiknya jadi pemegang saham. Jadi aset-asetnya akan dialihkan sebagai inbrank. Tahu inbrank? Inbrank itu penyertaan modal tapi tidak dalam bentuk uang. Jadi dalam bentuk barang gitu. Ya udah kamu nanam saham dalam bentuk apa? Persediaan. Nanam saham dalam bentuk apa? Gedung, kendaraan. Nah, itu prosesnya bagi si PT bukan penghasilan, lebih mudah malah. Karena ketika tidak lewat pemegang saham, misalnya pemegang sahamnya tetap orang pribadi, sementara asetnya tadinya aset CV, itu dianggap ada peralihan aset dari CV ke firma. Artinya kalau dia PKP, dia harus bikin PPN 16D. Lalu apakah ada capital gain?
sehubungan dengan pengalaman itu akan rumit. Padahal secara substansi bagi saya orang pribadi tuan A yang punya perusahaan itu kan perusahaan-perusahaan saya juga. Kenapa harus dihitung pajaknya? Kenapa ribet ada PPN-nya, ada capital gain-nya segala macam ya? Ya karena entity konsep itu bahwa masing-masing ini adalah entitas yang terpisah, gitu ya. Si CV atau firma dan orang pribadinya seolah-olah sebagai pemegang saham. Jadi ketika peralihan ini kan ada dua kali peralihan dari orang pribadi ke CV, orang pribadinya sebagai sekutu. Sekutu kan juga punya bagiannya, dia punya dividen, namanya prefer gitu. Nah, itu bukan objek pajak. Terus dari CV ke PT perseorangan, berarti PT perseorangan tuh lebih ke PT yang dimiliki satu orang. Artinya kalau di atas itu udah PT perseorangan, pemegang sahamnya pasti orang pribadi. Tapi kalau mau ini jangan PT perseorangan, PT biasa, di mana pemegang sahamnya dua, orang pribadi dan CV, gitu. Kan sebenarnya ini karena alurnya berunut ya, dari sini ke sini, lalu ke sini. Bisa aja sebenarnya dari orang pribadi langsung ke PT perseorangan. Ya. Kalau ada melibatkan CV, artinya bukan lagi PT perseorangan, tapi PT biasa. Nah, itu akan lebih lebih smooth sih menurut saya pindahan. Karena kalau kayak gini teman-teman, ini pun harus dilakukan tax planning. Mana peralihan dari mana ke mana yang menimbulkan beban pajak paling kecil, ya kan? Karena yang ini akan jadi beban pajaknya siapa? Orang pribadinya juga sebenarnya. Orang sebenarnya punya dia, ya kan? BO-nya, beneficial owner-nya kan dia sebenarnya. Tapi aturan pajak kan nggak melihat itu, ya nggak? Ini ada perubahan bentuk nih, ada. Nah, kita akan bahas nih aspek pajaknya satu-satu. Yang pertama, peredaran bruto dari usaha. Peredaran bruto dari usaha, kalau dia di bawah 500 juta, tidak dikenai pajak ya untuk orang pribadi usahawan. Lalu kalau CV atau firma, PPh final 0,5%, PT perseorangan juga sama PPh final. Ini kalau omsetnya ya. Yang kedua, kalau omsetnya sampai dengan 4,8 miliar masih sama, pakai PPh final. Lalu kalau omsetnya di atas 5 sampai dengan 50 miliar, PPh-nya dihitung pakai tarif progresif. Tapi kalau CV atau firma pakai 31E, ya badan juga pakai 31E. Nah ini bedanya ya. Kalau orang pribadi pakai progresif 5, 5, 15, 25, 30, 35. Kalau badan pakai 31E. Betul. Karena kan itu sebenarnya tarif PPHOP itu. Ya. Sementara kalau omsetnya udah di atas 50 miliar, ya. Kalau orang pribadi tetap pakai tarif progresif, kalau badan nggak boleh pakai 31E. Artinya mau nggak mau pakai tarif 22%. Tarif 31E teman-teman masih ingat ya cara pakainya? Tarif 31E yang 11%. Jadi 31E itu ada fasilitas pengurangan tarif 50%. Kan harusnya PPh Badan di 22%. Tapi kalau omset kita di bawah 50 miliar, itu tarifnya adalah 11%. Tapi cara ngitungnya nggak gitu. Ya, saya bahas dulu ya 31E ya. Yang pertama, PTA punya omset 3 miliar dengan penghasilan kena pajak 200 juta. Omsetnya 3 miliar, dia di bawah 50 miliar rupiah. Penghasilan kena pajaknya cuma 200 juta. Maka PPh-nya ini kalau kayak gini langsung pakai tarif 11%. Tapi bukan tarif 11%, tapi 50% kali 22% kali 200 juta. Jadi 22 juta. Udah, ini simple banget karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, PKP-nya di bawah 4,8 miliar. Yang kedua, PT PKP itu dua kok. Ya 200 juta. 200 juta. Ya. Lalu ada PTB, omsetnya 40 miliar. Ini kan di bawah 50 miliar. Dia boleh pakai 31E. Dengan penghasilan kena pajak, PKP itu penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajaknya 5 miliar. Maka berapa PPh-nya? Nah, PPh-nya nanti kita akan hitung dua kali. Ada yang dapat tarif 11%, ada yang dapat tarif 22%. Jadi penghasilan kena pajaknya akan kita pisahkan. Penghasilan kena pajak yang mendapat fasilitas
itu adalah 4,8 miliar dibagi dengan 40 dikali 5 miliar. Ya, ini berapa ini? 24 miliar dibagi 40 miliar. 4,8 dibagi 40 kali 5. 0,6. Berarti 600 juta. 600 juta. Sementara penghasilan kena pajak yang tidak mendapat fasilitas adalah sisanya. Berarti 5 miliar dikurangi 600 juta. Sama dengan 4,4 miliar. Maka PPh terutangnya adalah 600 juta dikali 50% kali 22%. Sementara 4,4 miliar kali 2,22%. Ya, hasilnya adalah 600 juta kali 11% itu 66 juta. Lalu 4,4 miliar kali 22% itu adalah 998 juta. Sehingga totalnya 1,034 miliar. Ya, ini cara menggunakan tarif pasal 31E. Perhatikan deh, kenapa rumusnya begini? Kenapa rumusnya begini? Ini kan 4,8 miliar dibagi 40 miliar dikali 5 miliar. Kita akan melihat sebenarnya dari 5 miliar penghasilan kena pajak itu, penghasilan kena di level ketika omsetnya 4,8 miliar, penghasilan kena pajaknya berapa sih? Cuma 600 juta. Jadi sebenarnya gini, bayangkan saya punya sebuah tabel statistik ya. Ini menyandingkan antara penghasilan bruto, omset, dengan penghasilan kena pajak. Ketika omset saya nol, penghasilan kena pajaknya berapa? Nol. Ketika omset saya 100 juta, penghasilan kena pajaknya 10 juta. Ini misalnya ya, saya punya data statistik seperti ini. Ketika omset saya 4,8 miliar, ternyata penghasilan kena pajaknya 600 juta. Lalu ketika omset saya 40 miliar, penghasilan kena pajaknya tadi berapa? 5 miliar. Gitu. Jadi, sampai dengan 4,8 miliar, ini dapat fasilitas tarif 11%. Sisanya kena tarif 22%. Makanya tadi rumusnya adalah 4,8 per 40 dikali dengan 5 miliar. Sebenarnya latar belakangnya seperti itu. Jadi ceritanya kita bikin data statistik. Oh, kalau omsetnya 0, PKP-nya 0. Omsetnya 1 juta, PKP-nya sekian. Omsetnya 100 juta, PKP-nya 10 juta. Itu kan dia artinya bikin PKP setiap bulan gitu ya. Ketika omsetnya 4,8 miliar, oh penghasilan kena pajaknya 600 juta. Maka yang boleh dapat fasilitas 11% hanya sampai dengan 600 juta. Sisanya tetap pakai tarif biasa. Nah, ini penggunaan pasal 31E. Yang ketiga, contoh ketiga, ini supaya selesai dengan tarif nih gitu. PTC omsetnya 60 juta. Lalu penghasilan kena pajak 7 miliar. PPh-nya berapa? Omsetnya 600 juta, penghasilan kena pajak 7 miliar. Maka PPh-nya adalah, ini udah nggak bisa lagi pakai 31E, karena 31E hanya berlaku kalau omsetnya 60 miliar ya, sorry ya. Kalau omsetnya di bawah 50 miliar. Kalau omsetnya udah di atas 50 miliar, harus pakai tarif 22%. Dia nggak boleh lagi pakai tarif 31E. Nah, jadi ini langsung 22% kali 7 miliar. 1,54 miliar. Ya, nah, ini penggunaan tarif PPh badan. Nah, ada lagi tarif tambahan WP terbuka. WP terbuka itu dapat fasilitas tarif pengurangan tarif 3%. Jadi tarif pajaknya itu mereka bukan 22% tapi 19%. Syaratnya terbuka, tapi masyarakat, saham yang dijual di masyarakat minimal 40%.
Kalau sahamnya di luar, yang dijual di masyarakat kurang dari 40%, dia nggak boleh juga pakai fasilitas tarif itu. Ya, kembali ke tarif PPh dan BIAS. Oke, itu mengingatkan lagi tentang tarif. Lalu orang pribadi bayar gaji ke pemilik, ya, ke pemegang saham. Orang pribadi nggak bisa bayar gaji ke dirinya sendiri. Kalau CV juga nggak boleh, non deductible. Makanya CV atau firma itu nggak boleh bayar gaji ke sekutu. CV kan namanya sekutu ya, sekutu aktif, sekutu pasif. Kalau yang terima gaji ternyata sekutunya, itu nggak boleh, harus dikoreksi. Gaji itu hanya bisa dibayarkan ke orang lain. Karena sekutu itu haknya apa? Atas prive namanya, mirip dividen. Kalau PT, pembayaran gaji ke pemegang saham gitu. Iya, bisa. Tapi paling nanti ada isu kewajaran. Jangan sampai gajinya terlalu jomplang antara dia dengan minimal direksi misalnya. Kenapa dia sama-sama direksi misalnya? Kan dia pasti menjabat tuh. Sama-sama direksi tapi gaji dia 1 miliar, direksi yang lain 100 juta gitu. Maksudnya kenapa jomplang banget? Itu biasanya dipertanyakan. Karena pembayaran yang melebihi kewajaran kepada pemegang saham itu dianggap dividen nantinya. Dan dividen yang bukan dari return earning pasti kena pajak kan. Nah, ini tadi deductible namun harus wajar ya, berarti menjawab pertanyaan Ibu. Dividen atau sejenis sampai kapanpun non deductible, wajib pembukuan. Nah, orang pribadi yang wajib pembukuan hanya yang peredaran brutonya di atas 4,8 miliar. Tapi kalau badan semuanya harus pembukuan berapapun omsetnya. Ya, jadi beda. Makanya ini juga dulu kan kita berusaha mau pakai vehicle apa, apakah CV atau firma atau PT kan itu jadi salah satu tax planningnya ya. Sekarang sebenarnya sama aja, nggak ngaruh. Karena sekarang eh, dividen sudah bukan objek pajak ya, meskipun memenuhi syarat. Dengan syarat persyaratannya terpenuhi gitu. Ini beda pemajakan OP, CV, firma dan perseorangan. Berikutnya, pengalihan saham itu juga ada aspek pajaknya. Ini contohnya, ini kan dari gambar ini. Awalnya PT DEF. PT DEF ini pemegang sahamnya adalah Tuan B, punya 30%. Lalu AKO, AKO itu artinya di luar negeri ya. AKO mana? Bukan AKO. Oh iya benar AKO. AKO ini pemegang. Jadi pemegang saham yang saya lingkari merah. Tuan B, AKO dan C Limited. Kita lihat satu-satu. Pertama, Tuan B yang punya 30% ini menjual sahamnya ke PTG. Jadi Tuan B, saya jual kepemilikan saham saya di PT DEF kepada PTG. Maka Tuan B mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada PTG di Indonesia. Aspek pajaknya apa? Tuan B melaporkan capital gain dari pengalihan saham tersebut di SPT tahunan PPHOP pada tahun terjadinya pengalihan. Jadi kalau orang jual saham, biasanya perilakunya begini. Kan hak pemegang saham dari perusahaan, apa? Haknya apa? Pemegang saham, dividen. Ya kan? Kalau tiba-tiba dia jual saham di tahun tertentu, itu yang akan dicek adalah apakah ada pembagian dividen selama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tidak ada pembagian dividen, artinya harga jual sahamnya pasti sudah memperhitungkan dividennya. Saya punya saham nih di PT DEF. PT DEF nggak pernah bagi dividen ke saya. Lalu saya jual, padahal dia laba. Saya jual saham saya. Harusnya harga saham saya mempertimbangkan dividen yang harusnya saya terima dong dari PTB. Nah itu, maka ada capital gain. Capital gain itu adalah selisih harga jual dengan harga perolehan. Bagi PTB akan dihitung, bagi Tuan B, pajaknya akan dihitung dengan tarif progresif atas capital gainnya. Yang kedua, ini yang dilakukan oleh pemegang saham luar negeri. AKO. AKO jual sahamnya ke PTH. Ini yang nomor dua ya. Jadi AKO jual saham ke PT. Maka PTH bayar ke AKO. Nah, aspek pajaknya adalah PTH potong PPh pasal 26. 5% dari nilai transaksi. Jadi final.
5% dari nilai transaksi. Jadi PPH sebagai pihak pembeli memotong PPH pasal 26 5% dari nilai transaksi. Yang berikutnya C limited. C limited jual ke Tuan I. Tuan I yang ketiga. Maka Tuan I ini kan orang pribadi, bukan pemotong pajak. Kalau tadi PTH itu kan pemotong pajak. Tuan I bukan pemotong pajak. Maka apa? Ketika Tuan I bayar ke C Limited, Tuan I bayar ke C Limited, maka tidak ada aspek pajaknya ini. Nah, ini yang ketiga Indonesia masih masih abu-abu, bukan abu-abu, masih kecolongan, nggak ada aturan yang ngatur. Jadi kalau tuh pemegang saham luar negeri jual saham ke orang pribadi dalam negeri itu nggak ada aspek pajak. Padahal kan si C Limited terima penghasilan dari Indonesia. Kalau bandingkan dengan H, ketika H bayar ke AKO, H potong PPh pasal 26. Karena H itu pemotong pajak PT. Tapi Tuan I, orang pribadi, kalau dia tidak ditunjuk sebagai pemotong, dia nggak bisa motong 26. Makanya yang angka 3 itu kehilangan potensi pajak. Jadi nggak kenapa. Nggak ada. Si C limitednya nggak ada kena pajak. Kita akan bandingkan dengan yang keempat. Yang keempat ini si C limited jual ke J dan K manufacturing di luar negeri. Sama-sama luar negeri tuh. C jual ke J dan K. Ini kan transaksi bisa jadi di luar negeri. Indonesia nggak tahu. Kalau kayak gitu yang jadi pemotong adalah PTDF-nya. Jadi PTDF-nya ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26 atas transaksinya si C dan J dan K. Jadi kan J dan K bayar ke C Limited. Karena dia beli kan. Dia kan pembeli, kita jual. Kan bayar ke sini. Ketika dia bayar ke sini, dia yang terpotong. Karena dia tahu pemegang sahamnya berubah dari C Limited ke J dan K. PTD. PTDF kan ini yang sahamnya diperjualbelikan. Kan ini PT-nya di Indonesia. Tadinya pemegang sahamnya C Limited. Ternyata C Limitednya jual ke J dan K Manufacturing. Di luar negeri juga. Kan itu sebenarnya nggak ada yang tahu orang transaksi di luar negeri. Menurut aturan kita, iya, menurut aturan kita itu turut tentang PPh pasal 26 dan yang ditunjuk sebagai pemotongnya adalah PTDF. Sebagai pihak yang sahamnya diperjualbelikan. Nah, yang pihak PTDF ini beda pemegang saham sama C Limited ini kan Beda. C Limited itu pemegang sahamnya dia. pemegang sahamnya PTDF awalnya. Lalu si C Limited ngejual. Iya, iya, udah dengan C dan K lim. C. Iya, makanya Kenapa PTD? karena dua-duanya di luar negeri. J dan K Manufacturing nggak mungkin motong kan dia bukan Awalnya udah dijual ke PT C Limited kan. bukan PTDE. PTDF itu saya PT di Indonesia. Pemegang saham saya adalah C Limited. Oh, masih Iya, C Limited itu adalah pemegang saham. Terus di satu tahun dia si C Limited menjual kepemilikan saya ke J dan K Manufacturing. Maka yang ditunjuk sebagai pemotong PTDF. Pasti tahu dong kalau dia pemegang sahamnya akan berubah. Tadinya C jadi J dan K gitu. Maka C Limitednya ditunjuk sebagai pemotong. Yang pemilik PTDF ini masih ada di PT C Limited ini. Masih awalnya, betul. Gitu ya. Jadi yang ditunjuk sebagai pemotong adalah pihak yang sahamnya diperjualbelikan. Tapi yang kecolongan adalah yang angka 3. Ketika yang beli di Indonesianya malah orang pribadi. Dia nggak bisa motong PPh pasal 26. Dan ini nggak ada aspek pajaknya. Jadi kalau ada perusahaan Indonesia dimiliki oleh wajib pajak luar negeri, kalau mau dijual ke dalam negeri, jual aja ke orang pribadi gitu. Dia nggak akan dipotong pajak. Nah, ini aspek pajak atas pengalihan saham PT tertutup. Kalau PT terbuka gimana? PT terbuka sahamnya pasti final. Ya kan di bursa efek itu terutama PPh final. Ini kan perusahaannya perusahaan tertutup, bukan perusahaan terbuka. Ya. Lalu perubahan bentuk usaha tadi udah sempat saya singgung ya, perubahan bentuk usaha dari usaha perseorangan ke PT perseorangan.
Ini ada beberapa aspeknya, apakah objek pajak, baik bukan objek pajak maupun objek pajak ya. Pengalihan saham yang didahului dengan revaluasi aset, kayaknya ini enggak deh. Oke. Nah, penyusutan juga sebenarnya ada aspek pajak yang berbeda nih teman. Menurut akuntansi komersial, PSAK 16, penyusutan itu dimulai pada saat aset tersebut siap digunakan. Tapi kalau menurut pajak, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Jadi misalnya, saya beli mesin dari luar negeri. Kalau menurut PSAK 16, penyusutan itu baru boleh dimulai ketika saya punya mesin, pabrik saya di Sukabumi, mesinnya impor dari Jerman. Mesinnya harus sudah siap di Sukabumi. Itu baru boleh disusutkan. Tapi kalau menurut pajak, penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Saya baru bayar untuk mesinnya belum dikirim, itu udah boleh disusutin. Kalau menurut pajak. Nah, ada beda saat atau pertama kali melakukan penyusutan. Ini kalau kayak gini berarti makin rumit dong beda waktu, ya kan? Beda waktu tuh nggak cuma beda masa manfaat, beda metode, tapi juga beda saat disusutkan. Jadi secara komersil belum nyusutin, secara fiskal sudah mulai menyusutkan. Ya, nah, ini juga salah satu hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan penyusutan. Nah, itu tadi beberapa suplemen yang untuk melengkapi. Itu udah termasuk di slide yang saya kirimnya. Nah, di bagian akhir ini, teman-teman, saya ingin bahas terkait dengan kertas kerja rekon fiskal. Jadi saat ini di SPT ini yang dikirim ke teman-teman adalah SPT tahunan PPh Badan, tapi dalam format Excel. Ya, kalau teman-teman kan selama ini lihatnya udah langsung ke Cortex tuh seperti apa. Ini di-downloadin dalam bentuk Excel. Yang main itu artinya induk, ya. Lalu yang L itu adalah lampiran atau attachment, ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang isi SPT itu berangkat dari attachment satu, ya, di mana kita memindahkan laporan keuangan komersil ke laporan keuangan fiskal. Jadi di sana itu misalnya nih 01A ini untuk general yang kita baca yang kita bahas 01A ini. Karena masing-masing beda nih. Yang 01B untuk perusahaan manufaktur, 01C untuk trading, distributor, 01D untuk servis gitu ya. 01E untuk bank konvensional dan seterusnya banyak banget sampai huruf apa ini? Sampai huruf KL, KL sampai L ya. Itu untuk financing. Kalau mau yang general itu ya 01A ya. Jadi kita bahas yang 01A karena dia general. Nah, jadi saat ini koreksi fiskal itu ke kanan. Nih, teman-teman. Loh, kok di sini belum berubah ya? Pantesan bingung. Nah, ini. Seperti ini ya. Jadi 01A ada sampai 01L. 01A itu untuk general. Jadi saat ini rekon fiskal itu ke kanan, perhatikan. Ke kanan gini ya, ke kanan. Jadi misalnya saya punya sales domestik. Jumlahnya berapa sih secara akuntansi komersil? Dari sales ini berapa yang non-taxable object? Artinya dia bukan objek pajak. Berapa yang dikenai PPh final? Sehingga selisihnya adalah non-final. Gitu. Lalu saya contohkan untuk apa? Misalnya biaya nih COGS. COGS ada purchase of material. Ya. Purchase of material ini amount-nya berapa? Lalu non-finalnya berapa? Kalau item ini artinya ya tidak ada, tidak ada, tidak perlu. Ya. Lalu ada koreksi fiskal positif berapa? Koreksi fiskal negatif berapa? Sehingga di paling kanan ini adalah fiskal amount. Jadi kalau kita tadi bicara laba fiskal, paling kanan bawah ini adalah laba fiskal 2395. Sementara paling kiri bawah adalah laba komersil. Perhatikan, laba komersilnya lebih kecil daripada laba fiskal.
alias laba fiskal lebih besar daripada laba komersil. Berarti menurut PSAK 46 ini akan menimbulkan aset pajak tangguhan kalau selisih koreksi fiskal positifnya berasal dari penyusutan. Misalnya, kita lihat deh, penyusutan. Depreciation. Ada nih, tapi koreksi fiskal negatif. Yang angka ini yang saya merahin ya, 30 juta. Berarti ini apa? Koreksi fiskal negatif berasal dari penyusutan, berarti laba fiskalnya akan lebih kecil daripada laba komersil. Berarti ini menimbulkan DTL, Deferred Tax Liabilitas. DTL atau DTA? Laba fiskal lebih kecil daripada laba akuntansi bawah. Berarti DTL atau DTA, laba fiskal lebih kecil daripada laba pajak lebih kecil dari laba akuntansi, sehingga saya bawah ya. Buletan bawah ini, buletan bawah itu adalah liabilitas ya, DTL. Nah, lalu di tengah-tengahnya ada kolom correction code ya, ini. Ini sebenarnya masukin, nanti correction code-nya akan masuk ke induk. Nah, maksud saya menyajikan ini adalah teman-teman, kalau nanti di kalau mau bikin laporan keuangan yang versi terbaru, laporan laba rugi, ikutin aja format ini. Karena dengan mengikuti format ini, begitu mindahin ke Cortex, gampang. Benar-benar tinggal mindahin. Artinya dalam pemilihan COA, pertama stepnya nih, pilih lampiran yang tepat. Ini kan ada 01A, 1B, dan seterusnya ya. Oh, perusahaan saya general, udah pakai general aja. Oh, perusahaan saya manufacturing, pakai 01B, karena manufaktur tuh lebih cocok. Bedanya apa? Dia tuh ada return, sales discount, lalu ada COGS-nya pun ada raw material. Ya, berapa sih yang raw materialnya ada FOH segala macam, dia akan lebih kompleks dibandingkan yang general. Nah, setelah memilih formulir yang tepat, bikin laporan keuangan mengikuti COA ini, lalu ke kanannya diikutin jumlah komersial berapa, yang bukan objek pajak berapa, dikenai PPh final berapa, sehingga bukan finalnya berapa, ditambah koreksi fiskal positif, dikurangi koreksi fiskal negatif, ya, sehingga selisihnya atau hasilnya akan menjadi jumlah fiskal. Nah, ini sekaligus akan jadi kertas kerja rekon fiskal. Jadi kalau dulu kan bikin kertas kerja rekon fiskal sendiri, bikin laporan keuangan fiskal sendiri. Sekarang nggak perlu dua-dua, cukup bikin ini saja. Ini adalah kertas kerja rekon fiskal dan laporan keuangan fiskal. Sehingga paling kalau diminta mana sih detail dari koreksi fiskal yang 30 juta ini, paling tinggal nampilin detailnya aja, ya kan? Artinya ini mengurangi pekerjaan kita sebagai finance maupun accounting. Nah, ini aja materi kita di bagian akhir, teman-teman, sehingga materi ini akan menutup seluruh rangkaian materi akuntansi pajak kita. Ya. Sudah saya kirimkan formatnya, ini bisa dibaca-baca, dilihat di rumah. Ya. Seingat saya semua materi sudah saya sampaikan dalam bentuk PDF, termasuk materi-materi suplemen kayak PPh Output, PPN, ya, terus apa lagi ya? Udah kan PPh Output, PPN, akuntansi Pak. PPh Output, PPN, udah saya kirim ya minggu lalu ya. Ya, ya artinya materi-materi pelengkap juga sudah saya kirim. Nah, dengan demikian selesai sudah teman-teman materi kita untuk akuntansi pajak ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Cuma ada empat kan ya Pak? Ya Pak. Ada Iya, ini doang. iya. Untuk Satu, dua. Oke, saya buka ya. Satu itu pengantar akuntansi, dua PSAK, tiga penjurnalan, itu ada dua materi. Lalu yang keempat dan kelima jadi satu, ada PSAK 46, kertas kerja rekon fiskal, lalu ada tadi file-file pendukungnya, ada hitung penyusutan, oh, iya. lalu ada satu lagi yang ini, corporate income tax, apa tadi?
PPH Badan Contoh ya, SPT Badan Contoh. Itu jadi ya ini yang tadi saya buka terakhir itu udah jadi satu rangkaian lengkap. Biar saya pindahkan dulu. Oke, teman-teman kalau tidak ada pertanyaan, tadi saya udah ninggalin nomor handphone juga ya. Silakan kalau nanti butuh penjelasan atau sesuatu boleh langsung ke saya. Maka dengan ini berakhir sudah materi praktikum akuntansi pajak kita. Harapan saya mudah-mudahan yang kita pelajari dari minggu pertama kan teman-teman belajar SPT tahunan badan ya. Nah itu makin melengkapi juga ya ternyata di konteksnya seperti apa. Jadi lengkap sudah materi akuntansi pajak kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Harapan saya sih kelas kita ini insightful yang karena kalau kita di brevet belajar akuntansi pajak sebenarnya kan sekilas aja ya kan. Sekilas kita hanya bicara bagaimana penjurnalan dan seterusnya. Di kelas ini kita bahas lebih mendalam. Mudah-mudahan insightful dan berkesan buat teman-teman semua. Saya selaku instruktur yang banyak bertemu teman-teman mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya dan mudah-mudahan bisa kalau bahasa Jawa ada namanya getok tular. Getok tular itu teman-teman ceritain ke teman-teman yang lainnya. Kalau ada pesan yang bagus disampaikan, kalau ada kekurangan nanti tolong disampaikan ke penyelenggara supaya diperbaiki di batch berikutnya. Karena bagaimana teman-teman ini jadi angkatan pertama ya untuk kelas akuntansi pajak kita. Saya juga jadi punya beberapa catatan, nanti mungkin materinya akan saya lengkapi, lalu termasuk modulnya perlu diupdate. Dengan perkembangan kita diskusi di kelas kan, oh ternyata teman-teman butuh insight soal ini gitu. Nanti jadi memperkaya juga. Dari saya, itu aja menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf. Saya kembalikan ke Mas Ikrom, silakan Mas Ikrom. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Nasihudin atas pemaparan materinya di sesi terakhir ini. Tak terasa ya, ternyata kita sudah melampaui beberapa kali pertemuan sehingga batch atau angkatan pertama ini kita sudah selesai, di mana kita menjadi angkatan pertama. Semoga dengan angkatan pertama ini sudah selesai, nanti akan muncul lagi angkatan-angkatan selanjutnya. Jangan lupa teman-teman yang sudah mengikuti kelas angkatan pertama ini bisa merekomendasikan kepada teman-teman lainnya untuk mengikuti kelas akuntansi perpajakan, di mana ini merupakan bisa dikatakan kelas lanjutan setelah teman-teman sudah mengikuti kelas brevet AB maupun kelas praktikum, di mana teman-teman di sini akan mempelajari lebih dalam lagi terkait dengan akuntansi perpajakan. Oke, mungkin itu saja dari saya, sedikit informasi. Adapun untuk kelas akuntansi perpajakan ini kita tidak ada ujiannya, sehingga nanti kita akan langsung berikan sertifikat pelatihan, sertifikat peserta atas pelatihan komprehensif akuntansi perpajakan dari Bina Fiskal Indonesia kepada teman-teman semuanya. Dan apabila teman-teman belum mengirimkan foto, bisa segera mengirimkan foto kepada admin Bina Fiskal Indonesia atau ke email Bina Fiskal Indonesia. Oke, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka dari itu kita akhiri, kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya, bagi perusahaan, dan bagi masyarakat pada umumnya. Dari saya cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya. Selamat long weekend bagi yang Senin, Selasa juga libur. Bye-bye. Salam, Cen. Terima kasih Mas Ikrom.